Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, puji syukur kita sampaikan kehadiran Ilahi Rabbi atas qadrat, iradat, beserta keizinannya kita sudah dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Agung Nurul Iman ini. Sengaja kita tinggalkan rumah tempat kediaman kita dan kita istirahatkan seluruh aktivitas kita, tidak lain tidak bukan semata-mata menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kita kepada si Khalik yang menciptakan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan agama yang dibawanya sampai saat sekarang kita masih tetap merasakan ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan dibandingkan dengan insan-insan yang telah hilang pedoman hidupnya di atas dunia ini. Kita sekarang berada tanggal 27 Sya'ban. Insya Allah beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Seperti yang kita pahami bersama, setelah turun 5 ayat surah Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Selama 10 tahun belum ada perintah apa-apa, hanya menjelaskan masalah keimanan dan masalah ilmu pengetahuan dan prinsip ekonomi. Setelah 10 tahun, setelah Nabi kembali dari Isra Mi'raj, datanglah perintah sholat. Pindah ke Madinah tahun ke-2 Hijrah, datang perintah zakat. Pada mulanya zakat fitrah, kemudian zakat mal. Tahun ke-3 datang perintah puasa. Tahun ke-9 datang perintah haji. Walaupun ada mengatakan tahun ke-6 tidak kuat. Kenapa? Karena Nabi itu haji pertamanya tahun ke-10. Kalau tahun ke-6 terlalu lama, makanya tahun ke-9 baru tahun ke-10 Nabi melakukan haji. Waktu bulan Sya'ban tahun ke-3 Hijrah itu, Sya'ban itu artinya bercabang-cabang. Tidak bebas makan siang, tidak bebas merokok, tidak bebas hubungan suami istri. Nabi tahu, maka Nabi mengatakan, man pariha bidkhuli Ramadan dahalal jannah. Siapa yang gembira saja baru dia memasuki ke bulan Ramadan, malaikat datang, dan jadi dia berusaha dahalal jannah, surga sudah menunggunya. Itu bergembira saja baru itu. Jadi memang bercabang-cabang pikiran itu dari dulu juga. Kadang-kadang sampai juga kepada anak-anak muda kita sekarang. Apa yang bercabang-cabang pikirannya? Di bulan Ramadan, di mana rumah makan yang ditutup di depan, dibuka di belakang. Ada juga yang bercabang-cabang begitu. Ini mudah-mudahan kalau sudah terbiasa, tidak akan terjadi itu. Kenapa? Karena sekali setahun. Puasa Ramadan itu sekali setahun. Kalau Ramadan datang, tidak wajib. Kecuali puasa Senin Kamis dan puasa Yaumil Bid. Karena ibadah sekali setahun. Itulah yang kita lakukan insya Allah beberapa hari lagi ini. Maka ayat perintah mengenai puasa berbeda dengan zakat. Kalau zakat fi'il amar, aqimis shalah, laksanakan salat. Zakat juga itu, atau zakat. Haji juga begitu, hajjul baita. Tetapi mengenai ibadah Ramadan diketuknya oleh Allah hati kita dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Kenapa orang yang beriman dipanggil Allah?
Karena orang Islam itu ada juga yang tidak beriman. Makanya orang yang beriman lah dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah Ramadan itu. Seperti yang telah diwajibkan umat-umat sebelummu. Kalau kita lihat Yaumil Bid yang menjadikan puasa sunat kita ini kan puasa Nabi Adam itu. Nabi Adam dikatakan Allah silakan, hai susi itu marogadan, silakan makan apa saja di surga. Tetapi wala takrabah syajarah, yang buah ini jangan. Tetapi iblis sudah minta kepada Allah mengganggu dan menggoda melalui istrinya, tergoda. Walaupun tidak sampai ke perutnya, hanya sampai ke rongkongan. Ingat, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dibuang dia ke dunia. Waktu itu badannya hitam dan puasalah Nabi Adam 13, 14, 15 Qamariah. Kembali badannya sehat seperti yang semula. Ini Nabi Daud satu hari puasa, suatu hari tidak. Nabi Yunus selama dalam perut ikan karena rakyatnya demo lari, diberi ikan oleh Allah. Jadi ini yang kita lihat puasa dia. Nabi Musa juga begitu. Tapi ujungnya dari puasa ini, ini Nabi Muhammad seperti yang kita pahami 1 bulan. Maka ayat setelah ya ayyuhallazina amanu tadi disambung oleh Allah, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra fayasumhu. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia. Kemudian paman syahida, siapa yang menyaksikan bulan, berpuasalah. Ditambah oleh hadis sumu li ru'yah wa aftaru li ru'yah, berpuasa melihat bulan dan berbuka melihat bulan. Cuma ru'yah itu ada ru'yah bil aini, ru'yah dengan mata telanjang. Siapa yang melakukan? Nabi Muhammad, Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dilanjutkan dengan Muawiyah Habasyah, dilanjutkan Turki Utsmani selama 600 tahun. Dan kemudian 1600 ditemukan teleskop. Jadi ru'yah itu dibantu dengan teleskop. Kemudian sekarang ditambah dengan kamera. Itu yang dilakukan ru'yah. Dan insyaAllah sidang isbat akan dilakukan di Indonesia hari Ahad waktu maghrib. 134 titik di Indonesia. Kalau ada yang melihat satu, maka hakim waktu itu diundang, disumpah dia hari Senin dan puasa. Tetapi 134 itu tidak satu pun yang melihat, maka diikuti sunnah Nabi. Fa in humma alaikum, sempurnakan Sa'ban 30 itu istiqmal, maka puasanya hari Selasa. Itulah dia. Maka kriteria yang dilakukan untuk melihat itu ada istilahnya neomabim. 4 negara yang sama matlak kita, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura. Minimal 3 derajat. Kalau tidak 3 derajat tidak bisa dilihat. Untuk besok hari Ahad itu 0,33 tidak sampai setengah. Mungkin, inilah terjadi perbedaan kita puasa, hari rayanya sama. Tapi perbedaan itu jangan dijadikan hal tidak baik. Jadikanlah kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan itu dijadikan rahmat. Jangan seperti puasa yang lalu. Puasa itu ada yang dipidanakan karena berbeda aja. Jadi tidak dewasa kita menyikapi itu. Nah, inilah yang perlu. Jadi ini yang kita sebutkan. Maka Nabi di akhir Sa'ban seperti ini khutbahnya, ya ayuhan nas qad azullukum syahrun azimun mubarakun syahrun ja'alallahu siyaman yaharin wa qiyama lailatin wa man taqarraba bi khaslatin minal khubazi kana kaman ada faridatan kama sawahu wa man ada faridatan kana sab'ina faridatan kama sawahu, rahul Bukhari Muslim. Hai seluruh manusia, kata Nabi, kamu mendapat naungan yang besar dengan kedatangan bulan Ramadan. Berpuasa siang harinya dan qiyamul lail malamnya, tarawih, witir dan zikir tadarus. Siapa yang mempuasakan bulan Ramadan, membuat yang sunat saja dia di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan yang wajib. Kita ke masjid, tahiyatul masjid, sama pahalanya dengan wajib. Kita salat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, sama dengan yang wajib. Kemudian siapa yang berbuat yang wajib di bulan Ramadan, dilipat gandakan 70 kali lipat. Kita contohkan, sholat kita ini kan 17 rakaat. Nanti kita anggap puasa kita 20 atau 30, dan kemudian dikalikan 70. Karena berjamaah dikalikan 27. Dihitung selama 1 bulan kita berpuasa dengan sholat berjamaah, itu harus mencarikan waktu kita di luar Ramadan 11 tahun 12 hari. Itu dalam sholat aja itu. Belum lagi infak sedekah yang kita berikan itu di bulan Ramadan. Itu memang luar biasa. Maka
kalau kita lihat memang ibadah Ramadan yang setahun sekali itu jangan kita sia-siakan. Makanya yang mendapat berkah itu bukan saja kita umat Islam, yang lain pun juga dapat. Maka untuk itu tentu kita menginginkan kualitas puasa kita itu dari tahun ke tahun lebih bagus. Sebab kata Imam Ghazali, ada puasa orang awam, puasa orang khawas, khawas bil khawas. Puasa orang awam tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak hubungan sama istri, tetapi kadang-kadang mulutnya, penglihatannya tidak dijaganya. Yang kedua sudah dijaganya itu, cuma kadang-kadang lupa dia bahwa yang diciptakan Allah itu perlu dipikirkan. Nah, maka puasa khawas bil khawas. Maka kata Nabi, di bulan Ramadan itu ada orang yang mengajak kita berkelahi, bertengkar, jawab, ini shaimun, saya sedang berpuasa. Inilah ibadah puasa. Makanya puasa itu asyam, imsak, menahan. Apa yang harus ditahan? Bukan makanan minum saja, penglihatan kita, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita. Itulah dia. Mudah-mudahan dengan puasa yang akan datang ini, kualitas puasa kita akan lebih meningkat lagi. Apalagi dengan kita beribadah yang mengeluarkan impak kita. Luar biasa di bulan Ramadan itu, lipat gandakan. Lipat ganda kita. Sebab dalam Islam itu ada dua, ada namanya infak, ada namanya sedekah. Kalau sedekah itu lebih umum, ada sedekah ilmu dan kemudian ada ketemu dengan teman sedekah. Tapi yang infak lewat ketiding di depan kita, kita senyum saja tidak bisa, harus mengeluarkan uang dimasukkan ke dalam rekening. Itulah yang infak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mudah-mudahan khutbah yang dikedepankan ini bermanfaat, termasuk untuk khatib sendiri, kemudian untuk kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tadi sudah khatib sampaikan, ru'ya itu ada melihat dengan mata telanjang yang dilakukan Rasulullah, sahabat, sampai kemudian ditambah teleskop dan ditambah dengan kamera, kemudian ru'ya bil ilmi dengan hisab. Itulah ini dilakukan. Muhammadiyah sudah mengumumkannya, itu Muhammadiyah baru melakukan itu semenjak 1938. Tapi itu kita katakan bahwa ini jangan dijadikan hal-hal seperti itu yang tidak baik. Kita jadikan itu nilai agama kita, memang ikhtilafu ummati rahmah. Innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Ya Allah ya Ghafar, kami mohon ampun ya Allah dari kekeliruan, kekhilafan kami selama 1 tahun ini ya Allah. Kami akan memasuki bulan Ramadan ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balikna fi Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan Saban ini, dan ketemu juga kami hendaknya di bulan Rajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. La zikrullahi akbar.